selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurlina Siagian SPDK. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Manokwari. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 10 dengan judul materi nilai-nilai Kristiani. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dan Engkau berarti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga yang mengajar kami, biarlah pembelajaran ini kami dapat mengerti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Siapa yang tidak hadir? Ada dengan pasti. Berarti hanya 2 orang ya? Iya. Semuanya hadir ya? Iya. Semuanya sehat? Sehat. Mantap. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi kita minggu ini, yaitu berbicara tentang nilai-nilai Kristiani. Ya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengulas kembali apa yang kita pelajari minggu lalu, yaitu ini adalah lanjutan dari materi kita minggu lalu. Minggu lalu juga kita sudah membahas ini. Siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu tentang nilai-nilai Kristiani? Ada yang masih ingat? Tidak ada? Apa itu nilai dan segala macam? Oke, baik. Nilai Kristiani itu adalah prinsip luhur yang berasal dari ajaran Yesus Kristus dan Alkitab. Kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada 3. Yang pertama, mari sama-sama kita membaca. Yang pertama apa? Menjelaskan 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, Menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen yang mendasari perilaku pengikut Kristus. dan yang ketiga, mempraktekkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari. Kemudian sebutkan contoh tingkah laku remaja yang hidup baru. Apa tingkah laku remaja yang telah mengalami hidup baru? Apa? Menjadi Betul. teladan di dalam Tuhan. Menjadi Teladan di dalam Tuhan. teladan dalam Tuhan. Ada lagi? Apa lagi? Tingkah laku orang yang hidup dalam hidup baru. Mau mengasihi. Mau mengasihi. Terus apa lagi? Rendah hati. Nah, kita bertingkah laku sebagai orang Kristen, dasarnya apa? Firman Tuhan dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh tingkah laku remaja Kristen yang hidup baru. Itu tadi, Anda sudah menjawab, semuanya jawabannya benar. Terima kasih untuk kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang nilai-nilai Kristiani, hal yang pertama yang harus kita lakukan, harus tahu apa itu arti dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh kelompok masyarakat yang dapat dijadikan sebagai prinsip atau pedoman hidup bagi individu atau kelompok. Itulah pengertian nilai. Sedangkan nilai Kristiani apa? Sopan, firman Tuhan, lalu apa lagi? Berdoa, terus apa lagi? Ibadah. Nilai Kristiani itu adalah prinsip luhur yang berasal dari ajaran Yesus Kristus dan Alkitab yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman, sikap, dan tindakan untuk membangun karakter dan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Itu tadi berkaitan dengan apa yang Anda sebutkan satu-satu tadi.
Apa tindakan? Apa dasar kita bertingkah laku? Apa tindakan kita setelah kita mengenal Kristus? Nah, inilah jawabannya. Itulah nilai ajaran Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah Alkitab. Dari dua hal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita menerapkan nilai dalam hidup kita. Oke, kita perhatikan. Lanjut. Tadi ada berapa? Ada dua dasar ya? Ada dua dasar. Yang pertama adalah teladan Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Alkitab. Nah, karena kita belajar hari ini tentang nilai-nilai Kristiani, di mana nilai-nilai Kristiani itu memiliki dasar dari Alkitab, maka kita akan belajar dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayat ini sebenarnya bukan ayat yang asing bagi kita, ini sudah biasa. Siapa di antara kita yang bisa tahu isi dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23? Itu tentang apa? Dua roh. Bisakah di antara kita menyebutkan beberapa? Siapa yang bisa? Satu. Kasih, kemudian sukacita, terus damai sejahtera, terus kesabaran, terus kemurahan, lalu kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan serta kemanusiaan. Berarti semua ada berapa? 9. Berarti kamu semua sudah hafal. Perhatikan Alkitab. Rasul Paulus menggunakan kata tunggal di sana. Bukan buah-buah roh, tetapi dia mengatakan buah roh. Itu artinya apa? Buah roh artinya di situ adalah bahwa 9 buah roh itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan inilah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jelaslah bahwa pesan Tuhan Yesus ini bagi kita harus menjadi baik. Kita diajar untuk selalu tumbuh dalam kebaikan, supaya apa yang kita perbuat itu menjadi berkat, menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Lalu untuk lebih memahami tentang apa materi kita hari ini, mari kita saksikan bersama-sama video ini. Saksikan dengan baik, dengan seksama perhatikan, lalu kita akan membagi kelompok 3 orang. Mari kita saksikan bersama. Penjual keluar masuk toko, bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, jual atau tidak. Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan."
singkat tadi. Maka sekarang Ibu akan membagi kita dalam 3 kelompok. Silakan berbagi 3 kelompok dan Ibu guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di sini. Anda boleh membahas dalam kelompok, waktunya hanya 5 menit saja cukup Ibu kira, karena kita hanya menonton film dan Anda menjawab pertanyaan yang ada. Silakan. Oke. Ya, nanti begitu selesai nanti kita akan presentasi di depan. Ya, oke. Silakan. Semuanya harus terlibat dalam kelompok ini. Tidak ada yang bermalas-malasan, tidak ada yang tidak terlibat, ya. Diskusi dalam kelompok, setelah kita selesai diskusi, tidak begitu lama waktunya, kita presentasi hasil yang kita dapatkan. Dipersilakan. Dia mendapat yang tinggal solusinya adalah nilai usaha dan pembinaan yang mengelola biaya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi Anda di kelompok. Ya, bisa ya, sudah bisa ya? Bisa, oke. Kelompok siapa yang pertama? Silakan. Yang di sebelah sini. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, semua juga boleh. Semua aja semua. Ayo silakan. Kelompok 1 menyampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Geser ke sana. Ya. Siap. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan kepada kami. Jadi
Soalnya tuh, apa permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama dalam tayangan video yang telah Anda saksikan? Jawabannya, seorang anak yang menemani pamannya yang sedang sakit. Anak tersebut tidak mendapat obat untuk kesembuhan pamannya. Ya, nomor yang kedua, bagaimana atau apa solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Solusinya yaitu anak tersebut dia berkeliling ke berbagai macam toko, ada 28 toko yang dia tidak menemukan obatnya. Namun di toko yang ke-29 dia menemukan obatnya, dan seorang bapak yang berusia 60-an tahun, dia memberikan obat tersebut dalam satu botol, lalu memberikan kepada anak tersebut. Kemudian anak tersebut dia datang ke rumah sakit, lalu dia memberikannya kepada pamannya yang sedang sakit. Dan solusinya itu kami dapat simpulkan bahwa anak tersebut mempunyai tekad dan keberanian serta tidak menyerah dalam melakukan segala sesuatu agar dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Saya dengan nomor 3, identifikasikanlah nilai Kristiani yang terdapat dalam cerita tersebut. Jawabannya, nilai Kristiani yang dapat diambil adalah kasih. Walaupun kita tidak membuat untuk melakukan segala sesuatu. Oke, demikian pemaparan kelompok 1. Tepuk tangan untuk mereka semua. Hasil mereka luar biasa. Silakan giliran ya. Kelompok 3 duluan. Oke, baik. Kelompok 3 silakan. Ya baik, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama dalam tayangan video yang telah Anda saksikan? Jawaban nomor 1, di mana Boni si anak kecil itu dua pria kecil, mama dan papanya meninggal, kemudian dia tinggal dengan pamannya yang bekerja di proyek. Beberapa hari kemudian pamannya jatuh dari lantai 3 dan terbaring di rumah sakit. 2. Bagaimana atau apa solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Solusinya dia berusaha meskipun ditolak oleh orang-orang dan pada akhirnya mendapatkan bantuan dari orang lain. Identifikasi. Yang 3, identifikasi nilai Kristiani yang terdapat dalam cerita tersebut. Di sini ada 5. Yang pertama mengasihi, yang kedua berbuat baik, yang ketiga kasih, yang keempat kesetiaan, dan yang terakhir penguasaan diri. Sekian dari presentasi kami. Dan kelompok terakhir mari kita terakhir kelompok 2. Oke, mulai. Shalom, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Shalom, selamat sore teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama dalam tayangan video yang telah Anda saksikan? Jawabannya, permasalahannya adalah paman Boni sakit parah karena jatuh dari tangga tempat dia bekerja, dan Boni tidak menemukan obat karena selalu ditolak oleh paman. Soal yang kedua, bagaimana atau apa solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Yang nomor 2, dia tidak menyerah, dia tetap terus mencari obat Tuhan dengan uangnya yang hanya harga $1. Dan akhirnya dia mendapatkan bantuan dari seorang paman yang kasihan kepada dia, dan akhirnya dia mendapatkan bantuan dari seseorang paman yang melihat harga biaya rumah sakit sangat mahal, tapi dokter berkata sudah ada orang tua yang membayar biaya rumah sakit itu. Soal yang ketiga, identifikasikanlah nilai Kristiani yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama,
adalah kasih, yang kedua kesabaran, yang ketiga kemurahan, yang keempat kebaikan, yang kelima kesetiaan, dan yang terakhir penguasaan diri. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan persembahan. Jangan kembali duduk. Baik, anak-anak sekalian, itulah gambaran yang sudah Anda dapatkan, poin-poin yang sudah Anda dapatkan setelah menyaksikan film tadi. Ibu berharap bahwa apa yang kita dapatkan hari ini tidak hanya didengar, tetapi harusnya dilakukan. Nah, sebagai refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, hal-hal baru apa yang Anda dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari, dan buah roh yang sudah kita pelajari, dan bagaimana Anda mempraktekkan nilai-nilai itu dalam kehidupan Anda. Silakan, siapa yang bisa jawab? Hal-hal baru apa yang Anda dapatkan dari materi kita hari ini? Berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Terus apa lagi? Kesabaran pasti membuahkan hasil. Lalu apa lagi? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Terus Buntung? Berbuat baik kepada siapapun itu. Berbuat baik kepada siapapun. Lalu ada di sebelah sini? Oke, jadi itulah hal-hal yang baru. Dan bagaimana Anda mempraktekkan itu dalam kehidupan Anda sehari-hari? Apa yang sudah Anda sebutkan tadi semuanya jawabannya benar. Nah, sekarang bagaimana cara Anda mempraktekkan kasih, berbuat baik, setia? Bagaimana cara Anda melakukan itu? Silakan, Maribeth. Kalau saya berbuat baik, setiap hari kan saya membeli sebuah tisu basah. Ketika saya sampai kelas, saya memakannya, teman-teman saya selalu memintanya. Saya memberikannya Memberikan dengan hati yang ikhlas. Itulah kebaikan. kebaikan. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya. Semuanya baik. Oke. Dan akhirnya Buntung, silakan. Yaitu dengan menerapkan 9 buah roh dalam kehidupan kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang menjawab luar biasa. Semangat terus ya, Nak, ya. Belajar. Satu lagi, silakan. Ada? Satu lagi. Siapa lagi? Yang di sini. Bagaimana cara Anda menerapkan nilai itu dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mungkin dengan cara berbuat baik, cara apa? Oh, silakan. Yang mana nih? Yang ini dengan yang sana? Oh, yang ini yang depan. Oke. Kalau macam kita dapat teman punya uang yang jatuh, kita langsung kembalikan ke temannya tanpa harus mengambil untuk apa, kita untuk ambil beli barang yang lain gitu. Itu yang contoh 9 roh sendiri. Oke, baik. Jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua jawaban yang sudah anak-anak sekalian sampaikan. Mudah-mudahan, dan Ibu berharap dan Ibu berdoa untuk Anda supaya apa yang Anda ucapkan hari ini tidak hanya diucapkan saja, tapi kita harus menjadi apa? Pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik. Kita tiba saatnya pada kesimpulan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan untuk kita adalah marilah kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan senantiasa mempraktekkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama sama seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, untuk mengukur kemampuan Anda, kesanggupan Anda menerima materi, maka Ibu sudah siapkan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik.
dengan mengklik link ini Anda menjawab, Ibu guru sudah langsung menerima jawaban itu. Nanti minggu depan Ibu akan membagi hasil dari apa yang Anda jawab. Itu Ibu tidak perlu memberikan kertas seperti ini. Nanti anak-anak sekalian klik saja link yang Ibu bagikan, lalu isi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam link itu. Maka begitu jawaban Anda kirim, Ibu akan memeriksa dan nilainya Ibu akan kembalikan minggu depan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, memegang teguh apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita, senantiasa memiliki buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan. Kita, Ibu Guru akan menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah menyelesaikan proses pembelajaran kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mampukan kami sebagai anak-anak muda yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, melakukan nilai-nilai Kristiani sebagai aplikasi bahwa kami mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu. Hari ini akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi kami, sertai kami, dan esok hari kami mulai kembali bertemu untuk menerima pengajaran yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.